Monggo Bumita dimulai ta? Nggih Bu, monggo dimulai mawon. Iya. Ya, tadi sudah batuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini sambal berminyak ini. Salam sehat bagi kita semuanya, Bapak Ibu kita, Bapak Ibu intensif ini di minggu untuk mata karena harus terkait dengan pihak-pihak lain tempat Bapak Ibu magang. Nah, tadi sudah dikirimkan ke grup ya kondisi terkini gitu ya, situasi atau keadaan terkini terkait dengan tempat magang yang sepertinya masih ada perubahan, Mbak. Tadi yang mengirim Mbak Dela, ya, Mbak Faradila ya. Jadi ada perubahan karena Bu Risa dan Pak Isdur ya, ada pergeseran tempat magang, namun kita pastikan hari ini ya supaya minggu depan itu sudah kita berkoordinasi dengan tempat magang yang secara formal begitu nanti disertai dengan surat dari Pasca ya. Semoga kalau hari ini fix itu seminggu ke depan itu bisa mengurus administrasi ya sebagai pengantar untuk ke sekolah atau ke tempat Bapak Ibu magang. Nah, tadi secara terperinci gitu ya, atau secara draft atau yang kita pastikan hari ini itu sudah disusun oleh Bu Mita ya, nanti kita diskusikan ya sehingga akan diperoleh kepastian dari Bapak Ibu ya terkait dengan tempat magang, kemudian juga nama guru pamong ataupun dosen pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu selama magang, baik itu magang sepertinya magang pembelajaran semua ini ya, tapi terkait juga dengan materi ya, tema berupaya untuk dikaitkan ya dengan konten di tesis Bapak Ibu sehingga nanti akan paling tidak akan memiliki dampak ya pada penyusunan perangkat di tesis ya, artinya berkontribusi begitu, jadi tidak harus persis tapi berkontribusi ya. Bisa saja nanti itu terkait dengan magang materi ya, mungkin dengan mengajar di S1 berarti pendalaman materinya akan semakin baik ya, pemahaman materi yang akan dikembangkan dalam tesisnya itu akan semakin bagus begitu ya. Nah, itu mungkin pengantar Bu Mita, mungkin nanti bisa di saya izin share screen gitu mungkin Bu ya. Ini Bu Deden izin share screen ya.
supaya bisa dicermati bersama-sama begitu. Iya. Ya, sampun terlihat ya. Sudah terlihat Ibu. Ya, sudah terlihat. Oke, kita. Ya, baik. Terkait dengan yang di jurusan fisika, tadi yang dikerjakan yang jurusan fisika dulu, karena memang yang sudah kita diskusikan ya Bu Titin terkait dengan mata kuliah dan DP-nya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang magang di jurusan fisika, kalau tidak salah berdasarkan diskusi kita yang minggu lalu, saya sempat bertanya untuk mata kuliah yang dimagangi ini bagaimana caranya supaya bisa menjadi penguatan bagi tesisnya. Dengan demikian bukan selalu mata kuliah yang judulnya sama persis dengan materi tesisnya karena jelas tidak ada. Namun dengan demikian saya tadi sudah berdiskusi juga dengan Bu Titin, konsultasi apakah dimungkinkan untuk disusun mata kuliah sebagai berikut. Jadi kayak Pak Arif Rahman gitu, Pak Arif Rahman Hakim tesisnya terkait dengan pemanasan global. Namun sama dengan Pak Safri Milanto kalau tidak salah, Pak Safri juga terkait dengan pemanasan global. Nah, ini mungkin ada konsep-konsep dalam termodinamika yang bisa menguatkan materi pemanasan global seperti itu. Gambarannya tadi begitu. Kemudian kalau untuk Bu Devian di sini kan gerak lurus ya, kinematika. Kemudian tadi diberi arahan bagaimana kalau dimagangkan di mata kuliah mekanika seperti itu nanti bersama dengan Pak Rohim. Kalau Pak Arif Rahman Hakim sudah kenal ini dengan Bu Lydia ya. Kemudian Pak Safri mungkin akan magang dengan Bu Suliana begitu. Bu Lydia dan Bu Suliana ini kebetulan semester ini beliau berdua adalah pengampu mata kuliah termodinamika. Jadi kelasnya memang share gitu. Ada 2 kelas yang diampu oleh Bu Suliana. Itu salah satunya satu tim juga dengan Bu Lydia. Nanti mungkin bisa didiskusikan terkait dengan teknis pengajarannya, praktek pengajarannya begitu. Kemudian untuk Pak Izur ini coba kita lihat. Pak Izur ini kan di SMP Plus Arado Sidoarjo, namun kemudian memberitahu melalui WhatsApp gitu bahwa juga berniat untuk magang di jurusan fisika. Mungkin klarifikasi dulu nggih. Apakah benar demikian atau bagaimana? Bagaimana ini Pak Izur sudah ada di sini? Pak Izur? Ada Ibu. Iya, bagaimana Pak? Jadi di mana ini? Perasaan saya nggak pernah WA Ibu tentang. Oh enggak, ini tadi diberitahu Bu Titin saya, bukan Pak Izur berarti ya? Bukan. WA-nya Bu Risa ya, WhatsApp-nya Bu Risa. Oh, nggak jadi Bu itu Bu, karena saya pengennya di itu aja Bu, di SMP. Oh tidak jadi, berarti kan harus ada konfirmasi. Iya. Gitu. Baik, dengan begitu kan ini tidak jadi, begitu berarti Ya, ada Ibu. status. Mohon maaf ya Ibu. Duh, nggak apa-apa, justru malah nggak apa-apa kalau kita gitu. Karena tadi kan ada WA yang masuk begitu katanya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sekaligus cross check ya, apakah benar memang mau magang di jurusan fisika apa enggak begitu nggih. Kemudian ada Budela, ya kan Budela ini terkait dengan polusi cahaya. Polusi cahaya ini bidangnya Pak Eko begitu. Jadi nanti mungkin bisa dimagangkan di IPBA nanti dengan Pak Eko begitu. Kemudian untuk Dila, Bu Faradila, Mbak Faradila itu juga akan dimagangkan. Kita juga diperbesar. Oh, kurang besar ya Bu? Nah, Segini? ya.
Ya, baik. Ya. para Dila itu nanti di IPBA nanti bisa dengan saya. Nah, untuk IPBA ini ada kuliah bersamanya. Jadi Pak Eko, kemudian Bu Nurita, Pak Moko dan saya itu berbagi untuk memberikan materi. Jadi kemungkinan ini yang akan magang di IPBA itu ada sit-in terlebih dahulu. Kemudian nanti ada pengembangan materi yang akan dibawakan untuk prakteknya itu sesudah UTS Bu Titin begitu, atau menyesuaikan nanti jadwal. Iya. Nanti biar Pak Eko dan saya yang mengatur. Kemudian ini ada Pak Syafri Milanto. Pak Syafri ada nggih? Ada. Hai, Pak Safri di sini pemanasan global juga. Jadi sama dengan Pak Arif, arahannya itu nanti dimagangkan di termodinamika, begitu. Oke. Kemudian ada Bu Aprilia Nurhijriah dan Bu Rofiatul Aliyah. Nah, ini di fisika dasar. Di fisika dasar karena materinya terkait dengan fluida statis dan fluida dinamis. Begitu. Nah, ini dengan Bu Titin begitu saya jadwalkan di sini. Nanti lebih mudah koordinasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada Pak Rizky Afnan. Pak Rizky Afnan. Ini Pak Rizky Afnan ini terkait dengan pengembangan soal, Ibu. Nah, kebetulan semester sekarang ini untuk asesmen tidak muncul, Ibu, begitu. Karena ada BKM itu, jadi nggak muncul. Terus sementara saya taruh di pengembangan bahan ajar. Nah, ini nanti bagaimana? Apakah mau di pengembangan bahan ajar atau lebih memilih pada konten fisikanya? Kayaknya ini kalau Pak Rizky ada di sini, monggo dikonfirmasi terlebih dahulu, begitu? Sudah pas Bu, begitu ya saya. Sudah pas? Sudah. Ya, baik. Kalau memang sudah pas di pengembangan bahan ajar, seperti itu nanti dengan Pak Polik. Begitu Bu Titin, jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mahasiswa yang akan magang di jurusan fisika. Dengan demikian ini nanti akan segera dilaporkan ke Pak Eko terkait dengan administrasi, dan saya juga melapor kepada Pak Kajur gitu terkait dengan administrasi juga. Begitu. Nah, kemudian kita masih ada Bapak Ibu yang lain yang menjanjikan konfirmasi hari ini terkait dengan jadi magang di mana. Nah, Mbak Devian ini kemarin nulisnya memang ada 2 gitu. Opsi kedua itu jurusan fisika. Nah, ini sebelum lanjut ini, Mbak Devian ada di sini? Ada, Bu. Nah, ini jadinya bagaimana? BRIN atau di jurusan fisika? Gini Bu, kan kemarin saya sudah dapat balasan dari BRIN, sudah dapat pembimbing juga terkait risetnya. Saya sudah konsultasi ke Pak Eko, jadi nanti nggak apa-apa misalnya, soalnya kan yang di BRIN mulainya berapa kan belum ada konfirmasi ya Bu, nanti takutnya saya ketinggalan seperti kuliah, jadi nanti risetnya di BRIN ini tetap saya laksanakan. Nah, untuk internshipnya sebagai jaga-jaga saya tetap nanti di ini Bu, di jurusan. Oh gitu. Jadi iya. Terus pun diputin. Jadi kemarin katanya Pak Eko enggak apa-apa untuk rencak jaga-jaga tetap cari internship di sini, misalnya nanti saya kan opsinya kedua di jurusan, jadi nanti saya ikut yang di jurusan gitu. Iya, monggo, silakan Bu Metahia. Berarti enggak apa-apa Bu Titin seperti itu ya. Ya, jalan dua-duanya. Semoga lancar. Baik. Nanti tetap dengan Pak Rohim. Kebetulan tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Budi, Bu. Oke, saya kan izin untuk supaya
Devian bisa magang kepada beliau. Pak Budi satu tim dengan Pak Rohim. Nah, kalau terkait dengan diskusi dan lain sebagainya, Pak Budi masih bisa melayani. Namun kalau mendampingi terus, beliau kesulitan membagi waktunya, Bu. Jadi ternyata ini tadi atas seizin beliau juga, saya pasang timnya, begitu, yang saya pasang. Begitu. Iya. Ini nanti kan memang diawali dari observasi melalui sit-in itu kan Bu Mita ya. Belum nanti mengembangkan ini ya perangkat untuk pengajar di S1-nya ya. Jadi sit-in mungkin berapa kali gitu, 2 kali. Kemudian diskusi perangkat kita sepakati nanti berapa minggu. Ya, kemudian praktek ya. Iya, praktek mengajar. Mengajar. Praktek mengajar kemarin itu sampai 4 kali ya Bu, maksudnya 3 atau 4 kali begitu? Iya, 3 sampai 4 kali. 3 sampai. Nggak mau dia. Nah ini kalau ya nanti pengembangan bahan ajar ini terkait dengan pengembangan instrumen soal bisa menjadi bagian ya, sebetulnya bisa di pengembangan bahan ajar bisa, ataupun di pengembangan perencanaan juga bisa Bu Mita. Kalau soal tadi ini sebaiknya disepakati mawon Bu, kita letakkan di mana perencanaan pembelajaran atau pengembangan bahan ajar gitu, karena nanti terkait dengan ininya juga dengan DP-nya begitu Ibu. Iya. Pak Kolik juga tidak apa-apa. Oke. Gitu. Kemudian nanti saya berikan kelasnya. Itu supaya nanti jelas kelas mana yang di ini. Kemudian nanti juga menyesuaikan dari DP-nya begitu. Nah ini yang terkait dengan ini Bu Mita yang tadi belum pikirkan ya. Pak Aprilia dan Bu Robi Abdul ini kalau di kelas yang sama nanti kelasnya bisa jumlah pengajarnya bisa kurang, atau kalau kelasnya sama ya, saya kebetulan hanya 1 kelas fisika dasar. Oh begitu, atau nanti di kita saja ya. Ya nanti. Ini kan materinya fluida statis dan fluida dinamis ya. Mungkin di fisika dasar 1 saja, karena kan fluida statis dan dinamis itu 2-3 pertemuan. Karena kalau begitu. Ya. Baik Bu. Kalau kurang ya. Atau Bu ya, saya beri kelas yang lain Bu ya? Iya, fisika dasar bisa. Iya. Nanti coba saya cek kembali. Berarti Bu Titin 1 kelas, kemudian nanti ada dari tim fisika dasar siapa begitu nih Bu ya? Iya. Baik Bu Titin. Jadi nanti Pak Arif dengan Bu Lydia, Bu Devian dengan Pak Rohim, Bu Dela dengan Pak Eko, Bu Faradila dengan saya, Pak Safri dengan Bu Suliana, Bu Aprilia dengan Bu Titin, Bu Rofiatul nanti sebentar lagi saya cek dengan siapa. Nanti saya share di WhatsApp group ya. Kemudian Pak Rizky dengan Pak Kolik seperti itu. Iya, kebetulan Pak Kolik ini juga tim dengan saya, dua-duanya kita masuk bersama, jadi bisa mendampingi juga. Ya, jadi terkontrol Bu. Ya. Aman. Aman. Oke, aman. Untuk diskusi perangkat 2 kali Bu atau 2 atau 3 kali? Iya, nanti 2-3 kali juga ya, mungkin ada revisi ya. Kita menyesuaikan dengan perkuliahan Bapak Ibu. Iya, menyesuaikan. Iya. Menjadi pendamping, dosen pendampingnya. Iya. Ini sudah.
Berarti ada sit-in, diskusi perangkat, praktek mengajar, kemudian pelaporan gitu. Iya, pelaporan. Saya rasa itu yang di magang di jurusan. Nah, nanti instrumennya sudah Laporan, di-share. Pak, menyusun ya laporan dan ini presentasi. Presentasi. Iya, setelah menyusun laporan kan presentasi. Laporan dan presentasi. Presentasi seperti ini, baik. Kayaknya cukup ini. Untuk yang magang di jurusan fisika saya rasa cukup nih Bu. Kita beralih ke teman-teman lain yang magang di SMP dan SMA, begitu? Bu Mita yang ini, Bu Lydia ini timnya dengan siapa? Bu Lydia ini dengan Bu Sul. Oh iya, sama. Yang di sini juga. Yang, oh Bu iya, Lydia dengan Bu Sul. menggunakan dua kelasnya Bu Sul gitu ya. Bu Sul ini nanti ada yang dengan Pak Moko kalau nggak salah, kalau nggak dengan Pak Habib. Jadi ada timnya, begitu. Iya. Gitu. Kebetulan kalau yang IPBA kita nyoba strategi baru Bu, karena kan memang digabung dulu untuk pembekalan, kemudian baru kembali ke kelas masing-masing seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, cekap nggih yang untuk magang di jurusan fisika? Ada yang disampaikan Pak Arif, Bu Devian, Bu Dela, dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu sudah ya? Nggak ada yang disampaikan? Sampun Bu, cukup. Ya cukup. Ya. Lalu saya mau bertanya. Ya. Silakan. Gini Bu, kan saya kan dosen pembimbingnya ini kan Pak Rohim ya Bu. Nah kebetulan kan Pak Rohim sendiri ini kan saya dulu waktu S1 belum mengenal dia, mungkin terkait dengan koordinasi atau komunikasi nanti bagaimana Bu, apakah nanti ada kontaknya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Pasti diberi kontak Bu, nanti kan itu nggak mungkin tiba-tiba namanya masuk ke kelas beliau. Ya nanti tetap kami difasilitasi oleh jurusan Bu Devian. Jadi termasuk nomor kontaknya Pak Rohim, bagaimana, apakah butuh janjian untuk datang di kampus, begitu. Monggo nanti bisa dikondisikan, begitu. Nanti kenalan dulu. Pak Rohim baik kok Bu, sabar beliau. Mungkin Bu dulu, soalnya belum ada beliau. Beliau termasuk dokter muda yang ada di jurusan fisika. Iya, betul. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, Bu Devian. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Cekap. Bu Kartika bagaimana? Jadinya di mana? Sama Bu Risa ya? Bu Risa? Iya Bu Titin. Iya Bu. Ini masih membicarakan yang di jurusan ya. Iya. Langsung atau bagaimana Bu ini? Iya, monggo aja. Iya. Setelah itu Bu Risa nih. Ya Bu Titin, kemarin saya sudah konsultasi dengan Bu Titin, Bu Mita, dari Bu Mita lari ke Bu Titin. Sudah saya sampaikan. Lari-lari ya Bu ya? Iya, sudah saya sampaikan keluh kesah saya. Mohon maaf Bu. Nah, terus saya sudah mencoba menghubungi salah satu dari 2 sekolah yang kemarin saya sampaikan Bu. Jadi ke Gloria, tetapi dari pihak SMP Gloria ternyata keberatan kalau saya harus internship di sana. Itu saya juga tidak lebih jauh bertanya kenapa gitu. Nah, cuman yang di sekolah satunya yang Vita School itu saya masih belum mencoba menghubungi sih Bu gitu. Ya alternatifnya memang kemarin kan saya udah kalau memang terkendala saya kembali ke jurusan saja gitu Bu.
Iya, iya. Sepertinya ya saya akan kembali ke jurusan saja, Bu. Ya, kemarin saya sudah konsultasi dengan Bu Siva dan Pak Eko. Memang ada sedikit revisi dari judul proposal saya. Itu untuk materi, kemarin saran dari Pak Elo adalah lebih baik materinya tidak usah dituliskan di judul proposal, sehingga bisa mengambil apapun gitu. Jadi lebih baik nanti dimasukkan di dalam lingkup batasan saja gitu. Jadi lebih fokus ke perangkat pembelajarannya. Begitu Bu Titin dan Bu Mita. Iya. Jadi saya ikut saja kalau memang boleh, nanti ada tempat di jurusan, saya ngambil di jurusan saja untuk internshipnya. Iya. Matur nuwun. Iya. Iya, terima kasih Bu Kartika. Berarti Bu Mita menjadwalkan ya atau menuliskan kembali tadi ya. Begini, Bu, apa tuh namanya? Kalau di jurusan fisika, kira-kira mau magang apa begitu? Coba ini kan dilihat seperti ini. Kira-kira Bu Tika mau magang apa kan begitu ya? Kemarin dari Bu Titin sempat diberi saran ini ya Bu ya, sebentar. Pengembangan perencanaan pembelajaran atau pengembangan bahan ajar ya, salah satunya. Oke, saya. Monggo yang mana gitu? Kalau saya, iya. yang itu kalau sudah ada pengembangan bahan ajar diambil Pak Afnan, ya saya ambil yang perencanaan, enggak apa-apa Ibu. Oh baik. Perencanaan itu saya juga punya satu kelas dengan Pak Satriawan, Bu Mita. Oke, jadi ini yang saya pasang Bu Titin atau Pak Satriawannya? Pak Satriawan ya. Ya baik. Begini ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Baik. Terus lanjut lagi Bu Risa. Bu Risa mana ini? Oh ini di atas ini. Bu Risa. Risa atas. Bu Risa Umami. Risa Umami. Umami itu rasa gurih kalau nggak salah. Iya, rasa Ajinomoto yang kelima. Iya. Waduh. Gurih berani ini. Iya. Oke, Ibu. Ini tadi saya siang itu WA Bu Titin, Ibu, yang terkait internship itu saya juga sedikit curhat terkait kebingungan saya itu. Ini kemarin saya sudah menghubungi sekolah tetangga itu Ibu. Jadi ada SMP Al-Fala di Delta Sari. Itu kalau magang itu sebenarnya boleh-boleh, tapi tidak ada guru pamong yang S2 Ibu kebetulan di sana. Itu. Kalau sekolahnya memang sekolah penggerak kebetulan. Nah ini tadi saya juga gitu, saya bingung saya mau ke sekolah atau ke jurusan. Kalau ke jurusan sih saya juga kalau sudah izin ke Bapak Kepala Sekolah sebenarnya diperbolehkan. Saya juga bilang kalau untuk magang di jurusan Pak itu kemungkinan ada 3-4 pertemuan itu untuk izinnya ke tempat kerja itu Bu. Nah ya, tadi saya sama Pak Izur bukan, yeah, tapi Pak Izur mungkin tetap ke SMP. Kalau saya manut pun Bu. Gimana Bu? Gimana ini Bu Risa? Monggo Bu Mita gimana? Sebenarnya kalau ada sekolah penggerak itu juga bisa loh Bu. Kan? Iya, saya juga gitu Bu. Kalau penggerak nggak apa-apa, monggo. Iya, kan ada guru, berarti ada guru penggeraknya di situ Bu. Ada guru penggerak itu nilai plus Bu. Iya, boleh juga di situ Bu. Tapi untuk guru penggeraknya ini bukan mapel IPA Ibu kebetulan. Oh iya. Mapel apa? Sosial ya biasanya. Iya. Matematika Ibu kebetulan. Matematika. Sama ini olahraga PJOK yang guru penggeraknya ini. Gimana Bu Titin? Tapi dengan sekolah penggerak itu kan berarti guru-gurunya pelaksanaan kurikulumnya kan juga kurikulum merdeka ya Bu ya. Iya, kurikulum merdeka Ibu. Bapak Ibu guru yang lain tentu saja juga mengikuti ini
seperti pendampingan oleh guru penggerak begitu. Gimana kalau di sekolahan? Di sekolah penggerak itu seperti apa? Kalau yang ini kebetulan sekolah penggeraknya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi ini memang untuk buku ajarnya saya tanya-tanya itu menggunakan modul sendiri Bu untuk sekolahnya. Kalau yang sekolah penggerak yang berbagi itu kan masih menggunakan buku paket yang dari pemerintah. Kalau yang di Al-Falah ini sudah punya modul-modul ajarnya gitu Bu. Iya. Saya kira Kalau terkait dengan Bu, ngapunten Bu Titin. monggo. Untuk sekolah penggerak itu sebetulnya Pak Arif Rahman Hakim ini termasuk guru penggerak ini Bu Titin. Oh iya. Pak Arif Betul, karena kalau mata kuliah kurikulum itu atau fisika sekolah, beliau itu jadi narasumber. Iya, iya. kan Pak Arif low profile ini ya, jadi diem-diem Nah, aja. ya, berarti suaranya Mas Arif monggo. Arif? Enggak, SMA nanti ya. Iya, itu Ya, termasuk kalau Pak sekolah Arif di penggerak SMA itu. Menganti. Ya, sekolah penggerak Ibu yang Pak Arif. Iya, betul, begitu. Sebetulnya loh ya, jadi kan kalau misalnya kita bertanya gitu kalau di sekolah penggerak itu ternyata bagaimana gitu gambarannya, itu mungkin Pak Arif bisa lebih detail gitu loh, sehingga nanti Bu Risa nggak ragu-ragu, oh ya sudah saya di sekolah penggerak saja. Harapannya Saya kemarin saya kemarin WA ke Pak Arif. Pak Arif malah menyarankan ke jurusan aja loh Bu. Saya tambah bimbang. tambah bimbang, oh tidak tambah tercerahkan, tambah bimbang. Kata seperti Bu Titin, gimana Bu? Iya monggo kalau ke jurusan ya. Terus mau magang apa itu tadi Bu Mita? Iya, mau magang apa gitu loh. Bu Mita Kalau ke jurusan mata kuliah apa saja sih Bu Mita? Mata kuliahnya itu berarti hanya bisa ya untuk yang 2020 dan 2021 dan 2022 itu begitu. Untuk IPBA ini apa itu namanya khusus karena hanya ada di 2020 terpaksa jadinya gitu. Tapi kalau yang lain kalau memang mau praktek mengajar yang di kelas itu mestinya ngambilnya 2021 2022 begitu. Coba saya stop share dulu, saya bukakan share dulu ya begitu. Ya, monggo Bu, ini gambarannya Bu. Ada fisika sekolah ya Bu? Fisika sekolah ada, monggo kalau mau fisika sekolah. Bu Risa ada Pak Nadi ya di situ. Ada Pak Nadi di sini. Ya. Nah, bisa dimagangi ini. Fisika sekolah di mana, Bu Risa?
Risa masih di sini atau tidak kedengaran? Bu Risa? Bu Risa. Halo? Iya. Ya, bisa. Iya. Maaf. Kalau fisika sekolah gimana? Fisika sekolah. Kalau misalkan ke perangkatnya gimana? Oh, maunya perangkat Ke bahan ajarnya. Iya. Rencana pembelajaran berarti nggih. Rencana pembelajaran berarti nggih. Nggih, kayak Bu Kartika tadi. Kelas yang lain bisa. Kelas yang lain. Kelas yang lain. Perangkat tadi kan kelas A, kelas U saya. Yang kelas A siapa? Ini kelas A. Ini yang saya tunjukkan kelas A. Oh, kelas A. Iya. Ada Pak Yang Afif ajar. dan Bu Suliana. Kemudian kalau kelas B ada Pak Dwi dan Pak K. Yang bahan ajar tadi Bu mungkin. Dan aja Bahan ajar itu ke soalnya. ini ada saya. Ada Pak Satriawan juga. Ini yang kelas U. Ada Pak Kolek dan Bu Titi. Sudah tadi Pak Kolek tadi. Iya. Saya juga bantu di Bu, bantu di PPI tadi. Nah, maksud saya di kelasnya Pak Kolek sudah. Berarti ini apa Bu? Pengembangan bahan ajar atau perencanaan pembelajaran? Yang bahan ajar aja enggak apa-apa Bu. Pengembangan bahan. Fisika sekolah tidak mau ya? Jadi sama Pak itu ya Pak Nanti Najib. sama Najib. Saya tuh sungkan. Deh, kok sungkan? Anak itu iya baik. Iya. Semua baik. Ya manut pun Bu, enggak apa-apa pun. Saya Fisika manut. sekolah ya? Fisika sekolah. Iya, bisa Iya. menyelesaikan nanti untuk materi. Iya. Ya enggak apa-apa Bu. Ya, seperti ini ya. Oh, fisika dasarnya tadi tidak dilihatkan sekali. Yes. Dua ya, Oke, yang tahun 2002. fisika dasar. Sebentar Bu. Nah, ini. Fisika dasar 2002. Fisika dasar itu ada Bu Titin dengan Pak Habib, kemudian ada Pak Rohim dengan Bu Woro, kemudian ada Pak Binar dengan Bu Woro, kemudian ada Pak ZA, ada Pak ZA dengan Bu Iman. Yang ini Bu Aprilia yang ini sudah di fisika dasar yang di kelas saya ini Bu. Iya, di kelasnya Bu Titin. Kelas PFA ya. PFA Iya. 22 ya. Iya. Kemudian ini ada Bu Robiatul. Berarti di kelasnya siapa ini sebaiknya? Bisa Pak Binar Buworo atau Pak Imam Z sama Bu Ima ya. Kelasnya Pak ZA nggih? Atau
Ini ada Pak Binar sih sebetulnya di kelasnya Bu Woro. Gimana? Ada Pak Binar, kemudian kalau yang satunya ada Pak Romi. Pak Romi tadi sudah. Iya, iya. Kita pilih Pak Binar di kelasnya Pak Binar yang Di kelasnya Pak Binar, gitu. atau Pak ZA dengan Bu. Oh, gitu. Ya, Pak Zeta, gitu. Gimana Mbak Rafiatul? Pilih mana, ayo. Kok nggak ada suara? Ada ya Mbak? Oh enggak. Belum hadir Bu. Tadi baru pulang dari Surabaya Mbak Rafi. Di jalan ya mungkin. Iya. Gimana ya, gitu. Sementara saya tulis Pak Zeta, begitu? Atau bagaimana? Iya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Bu Risa tadi sudah. Oh Pak Nadi sudah. Bu Risa sudah, fisika sekolah Pak Nadi. Fisika sekolah Pak Nadi, Bu Risanya. Bentar. Oh, masih di sini soalnya. Stop sharing. Oke. Minta bangun ini kakak. Kamar mandi, Bu. Ya kamar mandi. Iya, maaf. Gimana, Bu? Iya. Sudah ya Bapak Ibu. Monggo, sudah ini Bu Risa sudah, Bu Dela sudah, Bu Tika sudah, kemudian Pak Rizky. Pak Rizky, ini Pak Rizky kan ya? Bu Rizky, Bu. Oh, Bu Rizky. Maaf ya. Kok Nur Fadila, saya juga bingung tadi, ternyata Bu. Ini jadi di SMA Negeri 1 Krian, terus Bundi? Enggak, Bu. Tapi pas itu Bu membutuhkan surat pengantar dari jurusan, Bu. Itu bagaimana nih, Bu? Dari prodi saya. Ya, itu surat pengantarnya. Alurnya bagaimana nih, Bu? Ya nggak apa-apa. Ya, yang jelas sana menerima begitu, ya kan? Ya Bu Rizky. Iya, Bu. Kami masih konsultasi lewat WhatsApp, namun ya itu tadi, Bu, baru bisa kayak misal konsultasi kelas dan sebagainya itu jika ada surat pengantarnya, Bu. Oh, berarti sekolah enggak keberatan menerima ini Bu Titin. Lanjut nih Bu Titin. Nggih. Berarti tetap kita usulkan ya untuk dibuatkan surat melalui Kaprodi. Nanti yang mengusulkan apa untuk pembuatan surat itu Pak Eko ya ke adminnya Pasca. Untuk pengusulan surat pengantarnya itu kolektif dari Bu Titin apa mahasiswanya masing-masing, Bu? Ya dari Pasca, ya dari Pasca surat resmi. Harapan saya dari Pasca, Mbak. Jadi Pasca mau memberikan bersama surat pengantar untuk mahasiswa intensif. Bukan dari dosen, tapi dari Pasca. Iya, maksud saya itu waktu minta surat pengantarnya itu maksudnya. Oh iya, kolektif ya, kolektif dari ini. Kalau sudah fix, saya sama Bu Nita mengusulkan ke Pasca. Makanya harus jelas di mana, kemudian mungkin juga sekaligus nama ini ya, nama. Iya, betul, nama guru Bu ya. Kalau di sini nama guru kamu. Iya, nama sekolah dan nama guru. Iya, Bu. Alamat ya.
Iya, alamat sekolah. Alamat sekolah. Iya, dilanjut Bu Mita. Oke, Bu. Kemudian Bu Rizky ini sama dengan Bu Indah, ya, sama-sama di SMA Negeri 1 Krian, gitu. Jadi sama-sama butuh. Ini sudah pasti, berarti lanjut, gitu. Bu Firdausi bagaimana? Bu Firdausi, ada Bu Firdausinya? Tidak hadir. Tidak hadir. SMAN 9. Ya, mestinya sudah fix ini. 9. Kalau sudah fix, ya nggak apa-apa. Berarti ini dimohonkan suratnya. Kemudian Pak Muhammad Furqon. Nah, Ini siapa tadi yang WA tadi siapa? Oh ini, tak bacanya begitu. Saya barusan Bu. Oh yes, oh ya ini Pak Isur, itu sekolahnya wajib Iya Ibu. gerak ya Bu untuk intensif. Soalnya barusan saya konfirmasi ke sekolah SMP yang saya tuju ternyata baru gurunya yang penggerak, sekolahnya masih belum ya. Jadi ke guru penggerak itu ya nanti padanya. Tapi guru pamongnya, guru penggerak. SMA sekolah apa ini Bu? Pak Yusuf? SMP Plus Arodo Bu. Tapi itu guru penggeraknya masih ya apa maksudnya bukan IPA Bu? Bukan IPA. Nanti apa? Jangan-jangan dikhawatirkan ya, dikhawatirkan permasalahan tidak terus selesaikan gitu Pak, solusinya belum. Iya, ribet nih Bu. Nah, kalau di sekolah. ini kan SMP Plus ya. Plusnya di mananya gitu? Plusnya di mana? Mungkin nilai lebihnya. Unggulannya apa ini Pak? Harus Darsa ini. Itu Bu, kalau kurikulumnya masih apa nih? Di kelas 7-nya sudah mulai memakai kurikulum Merdeka. Terus kemudian ini dipadukan sama pelajaran agama gitu Bu. Ada ngajinya juga. Tapi ini pengembangan media. Iya. Apa saya magang ikut-ikutan berusaha saja ya Bu ya? Kalau ingin mendapatkan apa tentang pengembangan media, memang di UNESA ada yang di fisika, ada rumpun keahlian media. Kalau ingin mendapatkan pengetahuan lebih tentang media Pak Isur. Nanti mata kuliahnya bisa kita sesuaikan. Pripun Bu ngoten niki Bu. Kula nggih bingung niki. Nanti kula konfirmasi ternyata sekolahnya masih belum. Pak Kolek ini bahan dasar kan ada 2 kelas ya Pak? Ya Bu Mita. Banyak kelasnya kalau Pak. Coba saya cek. Iya, saya lihat tadi yang pertama dengan saya ada, dengan Pak Habib ada. Bu Mita media juga. Maksud saya enggak banyak-banyak gitu Bu. Nanti soalnya khawatir saya tinggali. Iya, kalau saya tinggali nanti malah enggak kopeng. Tunggu, saya cek dulu kayak biasa. Bukan.
Nah, begini kita melihat 2021 berarti ya. 2021. Ini 2021 kelasnya Bu Titin, kemudian kelas saya ada di kelas B, kemudian di sini ada kelasnya Pak Kolik, begitu. Pak Habib sama Pak Habib. Monggo, mau yang mana? Yang sekiranya ada pengembangan medianya di mana ya Bu? Kalau semester ini terkait dengan media nggak muncul mata kuliahnya. Kalau pengembangan bahan ajar itu kemarin disepakati bahwa kita tidak akan membahas tentang media sebetulnya, karena nanti akan overlap dengan mata kuliah media pembelajaran begitu. Jadi untuk pengembangan bahan ajar itu pun juga disepakati dengan perencanaan pembelajaran itu supaya tidak tumpang tindih tagihannya itu berupa apa gitu. Kalau di pengembangan bahan ajar fokusnya pada buku ya, buku ajar, modul yang seperti itu. Kemudian nanti bentuknya, nah ini mungkin ada kaitannya dengan media. Bentuknya itu apakah paper based atau ICT based gitu. Kalau ICT based kan berarti terkait dengan media gitu ya. Ya sedikit sih, nggak terlalu banyak begitu. Beda kalau memang perkuliahan media pembelajaran. Kalau perkuliahan media pembelajaran sendiri itu sebetulnya lebih ke mata kuliah untuk praktek ya, dalam artian mahasiswa mendapatkan teori kemudian mempraktekkan langsung begitu. Kalau media pembelajaran di kami, tapi tidak muncul semester ini, munculnya semester depan begitu. Kalau pengembangan bahan ajar ya itu tadi menyusun bahan ajar begitu. Tentu saja diberikan teori-teorinya. Nah, kalau magang di pengembangan bahan ajar berarti nanti kan ada sit-in seperti itu. Kemudian nanti praktek mengajarnya itu mungkin lebih kepada pendampingan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah, nanti seperti itu. Demikian juga untuk perencanaan pembelajaran, karena nanti ada sit-in, berarti nanti Bapak Ibu itu akan dapat teorinya dulu begitu ya, dapat teorinya dulu, kemudian untuk praktek pengajarannya itu lebih kepada pendampingan, karena Bapak Ibu tidak akan mengajar teori tentang perencanaan pembelajaran dan teori tentang pengembangan bahan ajar. Tidak seperti itu, karena kan benar kita magang, namun kan juga disesuaikan gitu ya, disesuaikan dalam artian apa nanti yang bisa diaplikasikan ketika Bapak Ibu kembali ke sekolah begitu, yang betul-betul dibutuhkan ketika mengerjakan tesis, dan apa yang bisa didapatkan pengalaman ketika magang di sini. Nah, pengalamannya adalah pendampingan, karena Bapak Ibu bisa sharing pengetahuan Bapak Ibu dan pengalaman Bapak Ibu terkait dengan apa yang ada di sekolah seperti itu. Jadi take and give begitu nanti sistemnya itu. Karena kan ini tidak terkait dengan materi fisika ya, berbeda dengan materi fisika. Kalau materi fisika ya praktek untuk mengajar fisikanya begitu, terkait dengan pemahaman. Ini Pak Rizky, monggo. Ibu izin kok mau bertanya Ibu. Saya kan melihat jadwal Pak Khalid nih hari Selasa dari jam 7 sampai jam 8. Itu kami ada mata kuliah gitu, itu gimana Ibu? Nah, ya itu gimana Bu Titin? Ini kan karena kalau pemagangan itu kan apa tuh namanya, berarti mengikuti program magangnya kan begitu. Bukan program magangnya yang mengikuti jadwal Bapak Ibu kan begitu. Nah, Kuliahnya tapi hari apa? iya. Apakah harus begitu? Hari Selasa Ibu. Selasa Dari jam saja. 7. Iya. Berarti magang yang bukan hari Selasa ya, di mata kuliah yang tidak hari Selasa.
Jam berapa Bu? Pak magang apa mata kuliahnya yang hari Selasa? Dari jam 7 sampai jam 12. Dua mata kuliah. Mata kuliah yang seperti itu agak susah Bu Titin ini. Sesuai nih Bu. Iya. Yang jelas nggak hari Selasa Bu ya. Nanti tidak bisa mengikuti ya. Kalau misalkan tidak kita jadwal hari Selasa begitu, berarti ada kemungkinan ganti mata kuliah itu nanti. Dan ganti dosen pendamping. Saya kira nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ya sama saja kok. Seperti itu. Kalau Pak siapa tadi? Pak Rizky itu tadi mata kuliahnya apa Pak? Mata kuliah pengembangan bahan aja. Iya, kelasnya siapa? Kelasnya Pak Khalid. Kelasnya Pak Khalid. Senin, hari Senin. Senin ini Pak. Senin. Kok Selasa? Ya, kan Senin. Berarti tidak masalah ya? Oh, tadi saya baca yang di hari Selasa ada juga gitu. Ya ada, tapi kan nanti dipilihkan yang tidak hari itu. Oh, baik, terima kasih. Iya, gitu. Soalnya kalau seperti itu agak susah Bu, nanti ngatur lagi. Ya enggak apa-apa sih. Begitu. Ya pokoknya kita ambilkan yang tidak Selasa pagi, maka Bapak Ibu harus nurut. Iya. Ya, begitu. Bu Kartika Resen. Monggo Bu Kartika. Iya. Mohon izin bertanya Ibu. Ini seperti kalau saya cek di jadwal ini Bu, tadi kan saya dengan Pak Satriawan, ya, Nyun Sewu yang tadi Bu. Ya. Nah, itu kan di jadwalnya saya dapatnya Rabu. Nah, itu artinya saya tetap mengikuti kuliah beliau karena kan sit-in dulu ya Bu ya. Di hari Rabu jam 7 sampai 8.40 begitu dulu ya Bu ya. Sampai dengan kami praktek pendampingan tadi ya. Mungkin kita tuh berapa kali ya, 6 sampai 7 minggu gitu ya Bu? 7 minggu. Mungkin 2, 3 ya paling tidak minimal 7 minggu di kampus di jurusan fisika. 7 sampai 8 biasanya sampai UTS juga itu. Sampai di mana tadi Pak Isur ya Bu? Bu Mita ya? Nggih. Nggih, Bu. Pak Isur sudah tidak masalah karena kan hari Senin. Hari Senin. Bukan tadi Pak Rizky. Kita lanjut berarti nih. Lanjut. Oke. Ini berarti jadinya di mana Pak Isur? Yang di jurusan berarti 10 ya Bu? Ini sudah berapa ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10. 10 ya. Pak Isur jadinya di mana ya? Tadi kan penggerak ya? Iya, masalahnya sekolahnya belum penggerak gitu. Dan yang sebagai guru penggerak bukan guru IPA ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Jadi menurut saya kok ya kejurusan tak Bu Mita berarti ada 11. Nggih. Kalau di fisika sekolah bagaimana Bu? Tadi saya lihat kelasnya Pak Nadi itu banyak tadi Bu. Iya memang Pak Nadi di fisika sekolah. Mau ngambil itu? Ya enggak apa-apa. Iya.
malah lebih seneng kita. Lebih seneng selamatkan ya, bingung mencarikan lagi gitu. Begitu. Iya, Pak Isur ke Pak Nadi, Pak Nadi 2 berarti. Yes. Dengan siapa Pak Nadi? Yang satu kelas Pak Nadi dengan siapa kelas 1? Nah, ditunggu Bu. Nggak hafal saya Bu, banyak soalnya. Ya nanti dicarikan ya, nggak susah. Iya, nggak hafal soalnya. Baik, ya Pak Isur yang jelas nggak Selasa, nanti nggak bisa hadir. Go. Pak Binar tuh ngajar apa? Iya, Pak Binar itu ada mata kuliah yang pendidikan juga kayaknya. Yang hari ini. Oh, yang pendidikan di Bu, Pak Binar. Karena kebanyakan, jadi dikembalikan ke jurusan. Yang hari ini ngajar apa? Tadi jam 1-2 tadi? Ya apa ya Bu? Kayaknya fisika dasar, Kalau Dasar. Tadi ya, tapi mestinya kalau fisika dasar tidak online, ya, tapi offline. tadi kan offline kayaknya. Kalau offline berarti fisika dasar. Oke. Fisika dasar. Supaya Pak Nadi 1, terus Pak Binar 1 gitu loh Bu Nita. Oke, ini masih dicarikan Bu. Soalnya kalau mata kuliah pendidikan sama Pak Binar kemarin dikembalikan. Dikembalikan itu juga untuk menyumbang SKS teman-teman yang kurang. Seperti itu. Karena Pak Binar banyak juga sudah. Di paskanya banyak juga. Banyak. Mungkin melihatnya bukan dari sini, dari kelasnya Pak Binar. Binar. Oke, ini Pak Binar. Ini Pak Binar di sini hanya fisika dasar 1 dan seminar. Ya, fisika dasar 1 ada harinya Pak Bu Nita. Ada fisika dasar 1 itu Rabu dan Senin karena kan ada praktikumnya. Ini berarti Rabu teorinya ya tadi. Iya, Rabu teori, Senin praktikum. Kita telepon gitu. Kebanyakan Pak Nadi ya monggo silakan. Kalau kelasnya banyak. Iya, Pak Nadi itu kebetulan kan kalau memang fisika sekolah itu memang mata kuliah dari RTK-nya Pak Nadi, ya. Jadi pasti banyak Pak Nadi di situ. Karena sesuai dengan RTK-nya. Iya. Nanti pasangannya dicari yang berbeda. Gitu. Ya gitu Pak Isur ya. Jadi siap Ibu. Iya. Saya berarti nunggu dulu ya Bu ya. Enggak nunggu, ini sudah dicarikan. Oh sudah, oke. Karena nanti pekerjaan yang lain sudah menunggu. Jadi ini harus selesai hari ini. Siap Ibu. Gitu. Supaya nggak ganti-ganti lagi. Biar minggu ketiga itu sudah koordinasi ya. Fisika sekolah ya. Fisika sekolah berarti tadi 2021 kayaknya. Fisika sekolah itu hari Rabu Pak Nadi dengan Pak Moko. Begitu. Kemudian fisika sekolah itu ditaruh hari Rabu semua kayaknya.
fisika sekolah itu ada yang Pak Abu dengan Bu Suliana, itu hari Rabu pagi. Kemudian hari Senin Pak Nadi dengan Bu Nuritan. Ya Senin sama Rabu itu ya. Ya antara itu nanti. Ya, ada Pak Nadi, ada Nuritan dengan Pak Nadi dengan Pak Moko. Pak Moko ya. Itu. Pak Nadi kelihatan namanya banyak muncul karena ada statistika, kurikulum sekolah, begitu. Ada yang tertarik di kurikulum sekolah enggak? Iya. Bu Rizky angkat tangan. Silakan siapa Bu Rizky? Nggih, izin bertanya Ibu. Kebetulan ini kan yang banyak ini kan di jurusan, jadi saya mau tanya yang magang di sekolah, Bu. Iya. Memang diselesaikan dulu ini. Baru ke sekolah. Oke, monggo Bu Rizky, silakan. Saya mau tanya Bu, terkait yang konsultasi apa ini tadi Bu? Maaf. Konsultasi perangkat pembelajaran Bu, ini yang magang di sekolah ini langsung diskusi perangkat ke guru pamong atau bagaimana nih Bu? Oh iya mestinya ke guru pamong mestinya. Langsung melawan guru pamong. Maksudnya nggak diskusi dengan Bu Mita dan Bu Titin dulu atau bagaimana Bu? Nah, jadi makan di saya nanti. Berarti langsung melawan guru pamong mawon gitu. Sebenarnya begitu. Ya. Baik ya begitu. Untuk yang kedua Bu, kan kemungkinan mungkin minggu depan kami mau ke sekolahan. Nah itu untuk waktu magangnya sendiri itu bisa dimulai dari kapan atau bagaimana gitu? Ya saat itu berarti sudah mulai. Nanti didiskusikan dengan dosen pamongnya dan guru pamongnya untuk program magangnya seperti apa, dibuat programnya, jadwalnya dan seterusnya, kegiatannya apa saja. Nanti juga kami akan komunikasi, akan menyampaikan program magang ini kepada Bapak Ibu guru pamong. Programnya apa gitu. Dan seperti tadi ini tertulis ini ada sit-in, ada penyusunan perangkat, diskusi pengembangan perangkat yang akan dipakai untuk praktek, kemudian praktek mengajar. Ini kan guru dan dosen pamong harus kita beritahu ya dari dosen. Jadi saya dan dari Bu Mita juga akan memberitahu. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti datang atau komunikasi dengan dosen pamong ya. Kalau guru pamong gimana Bu Mita? Kita bisa komunikasi, tidak bisa komunikasi ya. Atau diberi untuk PA. Praktek ngajar ini nanti ya berarti mahasiswa mengkomunikasikan kepada guru pamong gitu. Tapi untuk terkait pelaporan dan presentasi itu dengan kita kan gitu, dengan Bu MK begitu. Iya. Namun kita juga berkoordinasi dengan para Bapak Ibu guru dosen pamong. Nah itu kalau dengan dosen kita bisa Bu. Nah, kalau dengan guru berarti begini, nanti ketika Bapak Ibu ke sekolah mohon ya kami itu diberikan informasi terkait nama sekolah, nama kepala sekolah, nama guru pamong, kemudian nomor yang bisa dihubungi gitu. Karena supaya tetap ada komunikasi. Karena kalau seperti ini kan yang tahu nomor yang bisa dihubungi tentu saja ya Bapak Ibu sendiri kan begitu. Yang datang ke sekolah gitu. Nanti dari situ mungkin bisa diberikan follow up atau apa terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kalau begitu kata sebelum Ibu Titin. Benar. Gitu, siap. Terima kasih Bu. Iya. Oke, dan Mbak Firdausi angkat tangan ini tadi dipanggil nggak?
Ada, enggak? Belum Bu. Merespon. Gimana Mas Arif kayak tadi? Mohon maaf Bu. Monggo. Tadi ada tawaran untuk di kurikulum sekolah nggih. Nggih. Saya berminat Bu sebetulnya Bu. Berarti ganti. Ganti Bu. Ganti ya enggak apa-apa. Ya Bu. Iya. Nggih. Kurikulum sekolah. Kurikulum Ini Pak sekolah. Nadi sudah ada 2. Berarti nanti di siapapun nggih. Oh gitu. Nggih kalau bentar saya. Nggih, karena ini sudah Pak Nadi sudah 2. Ada siapa saja Bu selain Pak Nadi Bu? Ada Pak Moko. Pak Moko. Nggih. Ya. Pak Moko ya satu tim dengan Pak Nadi kok. Ya, enggak apa-apa ya. Nggih siap Bu. Dan ada Pak Alan. Pak Alan satu tim. Nggih siap. Kemudian ada Bunis. Buniswati. Monggo pilih yang mana? Bunis itu hari Kamis. Kemudian kalau Usul dan Pak Alan itu hari Jumat. Kemudian kalau Pak Nadi dan Pak Moko itu hari Kamis. Tapi kelasnya Pak Nadi sudah. Oh yang Iya. Kelasnya Pak Alan nggak? Ya. Moko. Dari apa tadi? Kamis. Kamis. Kalau tidak salah ya, minta hari Kamis. Oke, Kamis itu. Kalau di kurikulum sekolah itu sebenarnya Pak Arif itu bukan sebagai sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Ya, karena sudah beberapa kali di catatan saya itu memang narasumbernya Pak Arif, termasuk dengan Nggih, Mbak jadi Opa. ceritanya dulu saya pernah ngisi di ini di konfirmasi Pak Alan, Mas. Minta tolong sama ngisi ini tentang kurikulum sekolah karena Iya, terkait sekolah saya dengan sekolah penggerak, sekolah penggerak Iya. sudah satu angkatan 1. Nah, pada waktu itu disuruh berbagi bagaimana sih gambaran kurikulum sekolah, terus perangkatnya, terus APP, kemudian modul ajar, kemudian proyeknya seperti itu. Pada waktu itu ceritanya 2021. Nah, ini maksud saya teruskan begitu Bu. Oke, makanya itu kalau di kurikulum sekolah kan sudah tidak asing lagi, jadi sudah bukan magang gitu. Karena sudah oke narasumber. Narasumber, waduh. Iya gitu. Kan pasti ada laporannya ke saya. Waduh, siap. Lagi Kalau boleh saya request Bu ini dengan Pak Asna dengan Pak Moko itu nanti kelasnya Pak Nadi lagi. Biasanya Pak Nadi selalu hadir kok, ya. Iya, kelasnya Pak Nadi lagi. Ya monggo lah, saya tinggal kritik aja. Kamis kalau saya lihat ini Bu. Ya, yang Kamis dengan Pak Moko ya. Oke, ya. Ya sudah, jadi lagi yang kita terus sebelum disudahi. Ini Mbak Firdaus ya, Mbak Firdaus. Ya. Mbak Firdaus tadi positif di SMA Negeri 9. Iya Bu, saya kebetulan baru gabung tadi habis ngajar. Jadi begini Bu, tadi saya dapat kabar kalau misalnya sekolah itu harus sekolah penggerak dan Nggak harus. Oh, nggak harus. Itu kabarnya siapa? Oh, berarti harus bukan Iya, harus pinter-pinter. Gini Bapak Ibu, jadi jangan begitu ya. Kan tadi disarankan kalau misalnya level sekolahnya itu supaya nggak dibolak-balik informasinya karena itu membingungkan orang.
Jadi kalau misalnya sekolahnya itu mau dipakai sebagai tempat magang, keunggulan sekolah itu apa? Oh, ternyata sekolah itu adalah sekolah penggerak, gurunya di sana adalah guru penggerak. Itu adalah nilai plus, begitu. Okay. Nah, kalau misalnya sekolahnya bukan sekolah penggerak, bukan sekolah apa itu namanya, guru-gurunya bukan guru-guru penggerak, bagaimana? Nah, pasti ada nilai plus dari tempat itu, gitu. Kenapa kok dipilih? Misalnya guru-gurunya ternyata sudah master semua, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi nilai plus ini bukan harus sekolah penggerak, itu hanya saran. Itu adalah salah satu indikator bahwa sekolah tersebut punya nilai plus. Jadi jangan dibolak-balik informasinya. Itu siapa itu tadi yang membolak-balik? Ayo. Betul. Nanti bingung semua. Sekolah penggerak hanya salah satu indikator tadi ya, salah satu indikator plusnya tadi. Baik Bu, berarti salah satu indikator bisa dijadikan tempat magang gitu nggak Bu ya? Iya betul. Ya, jadi kita tidak mewajibkan harus terus. Ya ini kalau mendengarkan sepotong-sepotong jadinya begini. Baik Bu. Berarti saya bisa ke SMA 9 sebagai tempat magang ya, karena kebetulan SMA 9 itu bagus dulu. SMA 9 itu ada guru fisikanya yang kebetulan sudah S2 gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Nggak harus ini ya Bu Firdausi sakno Bu, melebih. Nggih, matur nuwun Bu. Sudah ngajar di SMA 9? Iya Bu, kebetulan saya ngajari di sini gitu. Nah, untuk saya sebenarnya saya bisa mengusulkan untuk keluar, maksudnya mencari sekolah lain gitu. Tapi ternyata jadi dapat informasi bahwa sekolah itu bukan harus sekolah penggerak, tapi salah satu indikatornya. Jadi saya bisa di SMA 9 gitu. Siapa Mbak yang guru SMA 9? Yang sebagai guru kamu? Bu Hesti, Bu. Hesti Palupi. Baik, terima kasih Bu. Bukan Pak Agus ya? Bukan Bu. Pak Agus masih di SMA 13? Iya Bu, Pak Agus masih di SMA 13. Terima kasih Bu. Baik. Semoga tidak jadi bingung ini tadi. Iya. Monggo sudah semua ya Bu Mita? Saya sudah Ibu. Jadi makanya itu, wah jangan dibikin bingung lagi temannya. Jadi di SMA Krian 2, SMA Kri 91, terus itu ada SMA Negeri 1 Sidayu ini Bu. Oh iya, ini Putih Sari. Iya, Putih tadi kayaknya Putih. Iya, betul, ini di SMA Negeri 1 Sidayu ya. Oke, Bu Titin, kemarin saya sudah mendatangi ke sekolah. Dari pihak sekolahnya juga sudah memperbolehkan, tinggal menunggu suratnya saja. Ya. Magang apa terkait tadi yang disebutkan keunggulan dari SMA Negeri 1 Sidayu ini, Mbak Putih? Ya, untuk salah satu indikatornya memang terpenuhi Bu, jadi sekolah penggerak gitu. Baik. Ya, sudah Bu Mita saya kira. Iya, sepertinya sudah semua. Nggak ada yang protes, nggak ada yang tuker lagi. Baik, ini sudah sesuai ya Pak Arif di kurikulum sekolah, DP-nya nanti Pak Moko, kemudian Bu Devian di mekanika, DP-nya nanti Pak Rohim, kemudian di sini ada Bu Dela nanti dengan Pak Eko, Bu Faradila nanti dengan saya, Pak Safri dengan Bu Suliana, Bu Aprilia dengan Bu Titin, Bu Rofiatul dengan Pak ZA, kemudian ini Pak Rizky ya dengan Pak Kolik, kemudian nanti
Bu Kartika dengan Pak Satriawan, Bu Risa dengan Pak Nadi, dan kemudian Pak Isur juga dengan Pak Nadi. Seperti itu. Oke, bagaimana? Cekap. Untuk yang di sekolah, jangan lupa untuk memberikan informasi kepada kami terkait dengan nama sekolah, nama kepala sekolah, kemudian guru pamongnya siapa, nomor yang bisa dihubungi. Begitu. Begitu Bu Titin? Siap. Dengan begitu, kalau ini sudah, kita melaporkan kepada Pak Eko gitu terkait dengan ini. Supaya betul. Dan lanjut. Cuman untuk suratnya itu biasanya itu kami butuh alamat sekolah lengkap Bapak Ibu. Kalau yang di sekolah, kalau yang di jurusan kan dalam satu institusi ya nggak apa-apa, tapi tetap suratnya nanti akan tetap dimintakan juga. Kemudian tapi kalau untuk yang di sekolah itu mohon bisa segera diberikan nih supaya bisa dilengkapi. Mungkin saya minta tolong Mbak Dila ya, Mbak Dila masih bergabung? Kalau nggak ngajar ini biasanya. Iya. Dila, ya. Mbak Dila nanti dibantu ya untuk mengkoordinir apa itu namanya alamat sekolah, nama itu tolong dikumpulkan, dijadikan tabel yang rapi seperti itu, nanti saya gabung dengan apa itu namanya yang sudah saya data di jurusan. Bu. Bisa segera dilaporkan ke Pak Eko. Begitu nggih. Saya rasa begitu Bu Titin untuk siang hari ini. Iya, alhamdulillah sudah fix. Sudah. Ini saya kirim yang catatannya di grup nggih. Baik. Mungkin begitu saja Bu. Nggih. Ada pesan lagi Bu Titin, mboten? Sudah tidak ada. Nggih. Ya, berarti sudah cukup ya pertemuan hari ini Bapak Ibu. Ya. Nanti informasi berikutnya terkait dengan hasil koordinasi kami dengan Kapolri akan kami sampaikan ya melalui grup WA mata kuliah begitu ya. Bisa kita tutup ya Bapak Ibu? Ya Bu. Baik ya. Alhamdulillah ya hari ini sudah kita dapatkan kepastian tempat magang untuk kita tindak lanjuti minggu depan. Jadi harapannya minggu depan itu sudah mulai saling berdiskusi dengan para Bapak Ibu guru dan dosen pamong ya untuk menjadwalkan program magang di tempat yang tadi sudah kita tentukan. Ya, semoga lancar ke depan ya, program magang ini ya dan bermanfaat untuk penyelesaiannya ya, penyelesaian tesisnya juga ya, berkontribusi artinya ya, berkontribusi terhadap penyelesaian tesis dan tentu saja Bapak Ibu mendapatkan peningkatan pengetahuan di tempat magang ya, terkait dengan penerapan ilmu atau ilmu yang didapatkan pada mata kuliah di S2 itu. S2 selama ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Mita ya atas koordinasinya tadi. Bapak Ibu semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titin. Mari